Sempat Berlin menyebut mantan suami mengalami HIV. Sudah dipikirkan matang-matang resiko dengan menyebutkan mantan suami mengalami HIV? Setelah saya menikah, itu saya jadi bipolar disorder. Saya berkali-kali melakukan percobaan untuk bunuh diri karena saya sangat merasa tertekan di rumah tangga tersebut. Kalau aku sih ngerasanya mantan mertuaku tuh NPD. Iya, ini kelihatan kamu habis nangis nih. Siapa yang teror kamu? Sudah siap belum mentalnya untuk berhadapan dengan orang yang, mohon maaf, punya uang, punya kuasa? Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Kemarin habis podcast rame, Berlin lagi rame ya. Ya lumayan. Cuman ada satu hal yang gua nggak mengganjal di hati gua ngelihat podcast itu. Ya kenapa bang? Kok Pak Andrew-nya diem aja di situ nggak ngomong gitu. Banyak kan banyak kan Ci Berlin ya, gua panggilnya apa? Ci ya. Berlin aja. Berlin aja. Berlin Ya? aja. Berlinnya yang ngomong, malah Andrew-nya ngomongnya di akhir tuh. Itu gimana tuh? Namanya closing statement kan? Oh, cuma mau closing statement. Iya. Kali ini gua mau balik. Kira-kira dari Andrew aja duluan. Kira-kira Dok, Siap. bagaimana menangani satu perkara yang saat ini viral tentang Berlin, kan begitu ya? Seperti apa kronologinya? Gue pengen Andrew yang coba ceritain. Menarik ya. Jadi Ya. langsung challenge nih Ya. acaranya. Ah. Gitu. Memang kalau kronologi lebih baik kan Berlin cerita, tapi kita melihat dari sudut pandang hukum. Ya. Di mana yang saya lihat hari ini adalah hak hukumnya Berlin sedang direbut. Gitu. Sedangkan kita percaya ini negara hukum. Kalau yang katanya negara hukum tidak bisa memperjuangkan hak hukum, berarti ada yang salah di si negara ini. Nah, ini yang kita sedang kerjakan, semoga bisa mendapatkan manfaat ketika kita bersama Bang Papu. Gitu ya. Iya. Berarti gue benar-benar bisa datangkan manfaat ya. Nah, cuman ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperhatikan. Gue kemarin melihat di podcast sempat Berlin menyebut soal HIV ya. Soal mantan suami mengalami HIV. Sudah dipikirkan matang-matang resiko dengan menyebutkan mantan suami mengalami HIV? Ya, jadi ini yang kita sampaikan. Kalau kita misalnya berbicara tanpa data, fitnah itu, cemaran. Ya. Oleh sebab itu sebelum Berlin menyampaikan hal-hal tersebut, kita kurasi dulu, kita lihat dulu kan. Sudah diukur dengan matang ya? Diukur dengan matang, kita perhatikan dengan baik, data-datanya kita kumpulin, dokumen yang kita kumpulin, baru kita sampaikan. Oke, nanti pulang dari sini, coba cek-cek lagi, ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yeah. Di sana perlindungan data pribadi termasuk juga terkait dengan informasi kesehatan seseorang. Betul. Nah, harus diantisipasi ketika kita menyebut, oke, si A kena penyakit sesuatu hal begitu ya, yang mana yang boleh menjelaskan itu adalah pihak rumah sakit atau orang-orang yang memang spesial lah begitu di bidangnya. Kalau kita yang menyebutkan, apakah kita punya hak atau enggak nanti dipelajari. Ya begitu ya. Kita masuk ke kronologi awal. Bagaimana Berlin awal kenal bisa dengan si seseorang ini, si suami, mantan suami? Awal kenal itu tahun 2019. Ya. Biasa sih bang, kayak dikenalin sama teman aja. Oke. Waktu itu dikenalin, lalu nyambung, lalu ya seperti yang saya cerita di podcast Dr. Richard, ya biasalah dipepet, love bombing. Kita punya hubungan seperti layaknya orang biasa. Ya. Terus habis itu ya 3 bulan kita pacaran, sudah sama-sama cinta. Saya juga tulus mencintai mantan suami sampai akhirnya dia ngaku kalau dia itu memiliki penyakit tersebut, lalu diajak ke hubungan yang lebih serius. Suatu penyakit lah ya. Iya, Oke. dia ngajakin ke hubungan yang lebih serius. Saya pun menerima dia apa adanya. Oke. Walaupun banyak sih orang komentar dari netizen, kok bisa sih terima cowok yang mempunyai penyakit HIV. Nah, itu gitu kenapa? kan. Tapi emang sih waktu itu saya tulus mencintai mantan suami gitu loh. Tapi emang seperti yang saya ceritakan juga, saya ulangi lagi, waktu itu memang saya sudah mau membatalkan pernikahan karena banyak konflik gitu. Jadi memang karena cinta akhirnya membutakan itu semua, Iya. apapun kekurangannya diterima. Diterima. Nah, nggak khawatir gitu di dalam dirinya Berlin sendiri, nanti bagaimana ya kalau seandainya, mohon maaf, ini kan penyakit yang serius, yang bisa menular Iya. kapan saja, lewat keringat, mohon maaf, lewat liur, bahkan lewat
dengan berhubungan? Oh sorry, saya ralat ya. Ya. Itu penyakit itu kan saya juga di pre-search dulu, Ya. lalu saya juga konsultasi sama dokter di Singapura, itu tidak bisa menular dari keringat dan liur. Ya, cuman bisa dari darah sama sexual intercourse. Oke. Jadi selama saya berhubungan dengan mantan suami itu selalu pakai pengaman, Oke. dan itu juga dia seperti yang saya sudah katakan juga di podcastnya Dr. Richard, itu mantan suami itu viral load-nya tuh sudah undetected. Oke. Jadi kita memang semuanya itu udah di plan. Saya juga minum obat, jadi bisa memiliki keluarga. Dan Oh. buktinya saya tidak tertular, anak juga aman. Berarti ketika selalu berhubungan selalu menggunakan pengaman. Betul. Jadi Nah pada saat akhirnya bisa punya anak, anak karena saya minum obat preventif, obat PrEP gitu. Jadi 1 bulan sebelum kita plan punya anak, saya minum obat, lalu Ya. keluar di dalam, Ya. lalu minum 1 bulan lagi, Ya, ya. baru aman gitu. baru aman Iya, gitu ya. heeh. Dan itu sudah dicek, dilakukan pengecekan dan tidak Ya tidak tertular. tertular. Tidak tertular. Jadi anak juga 1000% aman. Oke. Persoalannya apa sih sebenarnya hingga sampai kisunya bisa sedemikian rupa gitu? Iya sih, jadi awalnya itu memang suami itu punya kekurangan, eh, tidak bisa bekerja, lalu tidak bisa menjembatani hubungan saya dengan ibunya. Tekanannya sih kebanyakan datang dari mertua. Oke. Jadi mertua itu memberikan saya tekanan psikis. Oke. Jadi tekanannya tuh berbeli, membilang saya tuh kampungan lah, selera saya jelek lah, mempermalukan saya di depan banyak orang, Itu ngomongnya di depan di orang-orang. depan orang-orang. Ada kamunya. Ada akunya gitu Oke. loh. Jadi selalu seperti itu dan selalu mau mengatur isi rumah tangga saya Oke. dan sebagainya. Lalu setiap kali saya punya opini yang mau saya katakan, dia selalu bilang saya tuh lancang. Jadi terlalu senioritas lah seperti itu. Oke. Setiap kali kamu diatur yang tadi kamu bilang tuh, di rumah harus begini, Iya, betul. cara ngurus suami harus begini, Betul, tentu iya. diajarin ya. Iya, diajarin. Kamu ikutin nggak selama itu berjalan? Berusaha mengikuti sih. Berusaha untuk mengikuti. Tapi tetap aja itu menjadi tekanan lah. Itu merupakan tekanan. Iya. Ada nggak upaya dari mantan suami kamu itu untuk, yuk duduk bareng lah, Tidak sama sekali. dengan ketegasan dia selaku suami gitu ya, Dan kepala keluarga kan. kepala keluarga, mami jangan begitu, kamu sebagai istri juga harus bisa diluruskan kan begitu kan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Kamu pernah membicarakan itu ke suami? Pernah. Jadi karena tidak ada jalan keluarnya, saya malah jadi temperamental juga, jadi marah-marah ke dia, Oke. sampai saya merasa kecil dan jadi cemas. Akhirnya saya memutuskan untuk periksa ke psikiater. Oke. Dan saat itulah saya divonis tertrigger bipolar disorder. Bipolar disorder. Iya, Dan sampai hari ini kamu konsumsi konsumsi obat-obatan. obat-obatan. Apa yang dirasakan ketika kamu bipolar? Jadi kebanyakan sih depresi sih Bang. Jadi mood saya jadi naik turun. Itu setelah melahirkan atau sebelum? Sebelum. Oh, Jadi sebelum lahir. setelah saya menikah itu saya jadi bipolar disorder. Kok bisa ya? Iya, jadi tekanan psikis lah. Tapi sebelum kamu menikah, memang kamu sudah ada indikasi atau sifat-sifat seperti itu atau enggak? Tidak sama sekali sih. Saya normal sebelum saya menikah. Sebelum menikah itu kamu masih normal? Masih normal. Artinya setelah menikah, karena keadaan, karena tekanan, akhirnya membuat kamu seperti itu? Iya, heeh. Oke. Berlanjut. Iya. Hubungan rumah tangga ini akhirnya berlanjut, lalu apa membuat trigger kalian memutuskan untuk berpisah? Iya karena banyak konflik juga, lalu sifat mantan suami yang tidak bertanggung jawab, lalu ketika saya hamil juga banyak konflik, akhirnya saya memutuskan untuk kabur dari rumah, lalu ketika bulan ke-6 dia selingkuh, saya pun juga sama kabur tidak pernah dibiayai, seperti yang saya ceritakan lah semuanya di podcast sebelumnya. Akhirnya tekanan-tekanan tersebut jadi saya tuh sempat dirawat juga di rumah sakit jiwa sampai akhirnya dia tetap melanjutkan perselingkuhan. Akhirnya kita memutuskan untuk berpisah.
Oke, ini garis bawah dulu ya. Dirawat di rumah sakit jiwa bukan berarti kamu mengalami satu gangguan jiwa seperti apa yang mungkin sepintas di pikiran orang ya. Iya, karena saya berkali-kali Dibutuhkan rawat inap. iya, saya berkali-kali mm, melakukan percobaan untuk bunuh diri karena saya sangat merasa tertekan di rumah tangga tersebut. Oke, kita mulai bedah satu-satu. Yang pertama, kamu apa tadi kamu bilang tidak dibiayai. Tiap dibiayai. Bukannya mereka dari keluarga yang mohon maaf konglomerat lah di Iya. Indonesia. Saya sebut aja lah langsung ya biar gampang dari dari Iya. keluarganya bukannya mereka berkecukupan untuk harus membiayai itu. Iya sih, saya juga nggak tahu kenapa mereka tidak mau membiayai saat itu. Tapi benar dia dari keluarga kamu sudah cek, Sudah. sudah kamu telusuri matang-matang. Dari sebelum saya menikah juga udah tahu. Oke. Kamu ada nggak biaya setiap bulan dikasih dari pihak keluarganya? Toh kan mereka tahu nih cucunya tidak bisa bekerja. Ada, waktu saya masih menikah itu saya dikasih bulanan itu 10 juta rupiah Setiap bulan. setiap bulan. Oke. Terus Lalu waktu saya kabur itu tidak dikasih lagi. setelah kamu kabur tidak dikasih. Tidak dikasih. Mungkin nggak mereka kayak berpikir, ya mereka memang mau membiayai itu ya tentunya untuk keluarga yang memang masih ada di pihak mereka. Ketika kamu kabur ya ditahan dong uangnya untuk tidak diberikan. Gitu. Iya bisa jadi sih. Bisa jadi itu Bisa menjadi salah satu alasan. Iya bisa jadi. Oke, kalau itu berarti kita skip dulu. Lalu dia tidak bekerja, Iya, dia bekerja tapi tidak jelas. tapi ada penghasilannya. Dia digaji sama mamanya Berapa? 50 juta. 50 juta per month. Iya, Oke. 50 juta itu dia ada nggak nafkahin kamu dari uang 50 juta iya itu? 10 juta itu. Oh, dari 50 juta itu 10 juta dikasih 10 ke juta kamu. dikasih, iya. Oh, bukan dari 50 juta itu kamu keep untuk kamu, lalu kebutuhan rumah tangga dan lain-lain kamu atur. Oh enggak. Jadi itu 10 juta itu dari dia. Oke, dia kerja di Perusahaan papanya, perusahaan papanya, Iya. bergerak di bidang IT. IT. Iya. Dia digaji 50 juta. Apa kerjaannya dia? Justru itu yang saya tidak pernah mengerti sih. Jadi dia selalu bilang ada proyek ini, tapi tidak jelas. Tapi kamu nggak pernah lihat. Nggak pernah. Dia meeting dengan klien, meeting dengan Dia selalu karyawan. bilang meeting sama ini, tapi proyeknya nggak pernah jalan. Why? Nggak jelas. Saya juga sempat ngecek websitenya, nggak aktif gitu. Sama sekali tidak aktif. Nggak aktif, iya. Menurut kamu kan kenal dia lama. Berarti berapa lama pernikahan? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Itu cukup waktu untuk kamu mengenal seseorang ya. Iya. Menurut sepengenalan kamu dengan si mantan suami kamu, dia orangnya memang orang yang, punya kemampuan berpikir untuk bekerja, berusaha, cerdas atau bagaimana? Ada nggak? Tidak. Jadi apa? Jadi awalnya tuh saya pas kenal sama dia bilang ini baru startup. Jadi dia baru membangun. Baru memulai. Iya, baru memulai. Tapi setelah 2,5 tahun itu saya ngeliat nggak ada progres. Sama sekali tidak ada Tidak progres. ada progres, iya. Dia yang bangun usahanya, dia terima gaji tapi tidak ada. Tidak ada progres, iya. Oke, saya dapat info kamu pernah juga pergokin dia di kantor ya? Iya betul. Itu ngapain? Main-main aja sih. Karyawannya berapa orang? Sekitar 20. Karyawan ada 20, itu maksudnya 20-nya main semua? Oh enggak sih, kerja. Cuman saya juga nggak tahu sih mereka kerja apa. Oh, berarti kamu benar-benar sama sekali tidak dilibatkan di dalam Tidak di dalam dilibatkan, tidak. persoalan itu. Oke, lalu apalagi tadi kendala berikutnya adalah kamu bipolar. Iya saya potong dulu ya Bang ya. Ya. Jadi lanjutin aja. Jadi pas saya mau melahirkan, itu saya difitnah kalau saya yang selingkuh. Oh. Saya selingkuh, lalu anak saya dites DNA. Yang fitnah siapa? Mamanya. Mantan mertua itu memfitnah kalau saya yang selingkuh. Padahal anaknya yang selingkuh. Oke. Jadi anak saya dites DNA. Dia selingkuh sama siapa? Dia selingkuh sama orang biasa sih, bukan artis. Dia selingkuh sama ada satu perempuan. Lalu pas saya mau melahirkan, dia bilangnya saya yang selingkuh. Jadi anak saya dites DNA. Dia baru mau ketemu sama anak saya pas udah ketahuan hasilnya, nih cucunya, dia baru mau ketemu. Baru mau ketemu. Dan memang hasil tes DNA-nya benar. Benar. Itu anaknya dia. Iya, betul. Oke. Dia selingkuh dengan artis. Enggak, sama wanita biasa sih. Berdasarkan informasi yang kamu pernah sampaikan di podcast sebelumnya bahwa dia pernah
berselingkuh dengan seorang artis yang mengakibatkan HIV. Oh enggak, itu yang Itu HIV itu 6 tahun sebelum saya ketemu sama dia. oke, berarti bukan berselingkuh. Dulunya dia Dulu. pernah pacaran. Iya, dulu dia pernah pacaran sama artis yang mengakibatkan dia HIV. Ya, gitu. kita garis bawahi kembali, ini bukan maksudnya keseluruhan artis, tetapi ini oknum. Oknum artis ya. Pokoknya ada salah satu artis, bukan secara keseluruhan. Artinya tidak semua artis melakukan perbuatan itu gitu kan. Jangan sampai artis-artis tersinggung marah sama kamu nanti kan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi salah satu artis dia berselingkuh, bukan berselingkuh, berpacaran dulunya, akhirnya mengidap penyakit HIV. Iya, itu cerita dari mantan suami ya. Oke. Berapa kali dia ketahuan selingkuh selama menjalani rumah tangga sama kamu? Itu aja sih, dari waktu itu saya hamil, terus abis itu dia malah masih melanjutkan sampai anak saya umur 3 bulan. Oke, pernah KDRT? Enggak sih, KDRT enggak. Mukul? Mukul Nggak pernah. Enggak pernah. Lalu yang membuat kamu akhirnya trigger nih, depresi, kamu bisa akhirnya bipolar itu apa? Iya sih, ini kekerasan psikis aja sih. Kekerasan psikis. Iya, dia sih nggak pernah mukul, dia nggak pernah kasar, tapi kelakuannya yang bikin saya gila. Kelakuannya contohnya apa tadi? Selingkuh? Selingkuh, nggak bertanggung jawab, tidak pernah menjembatani hubungannya sama keluarganya. Oke. Kamu pernah nggak pada saat dengan rumah tangga seperti itu, berjalan dengan rumah tangga seperti itu, lalu kamu ketemu orang tuanya sendiri berinisiatif, kamu ngomong sama orang tuanya empat mata gitu ya, mohon maaf mami, aku punya salah apa sampai aku di seperti ini Pernah nih. WA. Terus apa katanya? Tetap dimarahin sih, Tetap dimarahin. tetap dimarahin. Mereka selalu merasa mereka paling benar. Tunggu dulu. Ini gue punya pengalaman. Iya, Orang tua gua tipe-tipenya itu juga bawel. Orang tua gue nih iya. tipe-tipe bawel. Kare itu sering digituin, diomeli, maki-maki pernah ya yang ya, bahkan pernah dimaki-maki. Tapi di saat kedewasaan itu muncul, akhirnya bisa ketemu, duduk bareng dan mengungkapkan isi hati satu sama lain. Nah terkadang kan memang ada orang tua yang memang senangnya bawel aja karena dia merasa kesepian gitu loh. Kita harus memposisikan diri kita juga sama seperti orang tua lainnya. Kalau nanti kita sudah tua, anak kita sudah akhirnya menikah dengan orang lain, masih ada rasa kangen di dalam diri. Oh ini anak gue ini masih butuh perawatan gue. Ini anak gue harusnya masih butuh perhatian gue. Maka dia selalu ikut campur tuh di dalam rumah tangga. Kamu ngerasa seperti itu nggak? Nggak bisa sih sama dia. Kenapa? Beda. Kalau aku sih ngerasanya mantan mertuaku tuh NPD. Oh, Heeh. Jadi agak susah untuk berkomunikasi sama orang NPD. contoh. Apa sih perbuatannya dia yang menurut kamu, ini udah nggak bisa ditolerir deh. Jadi ketika aku mencoba kayak menjadi apa ya, ketika seperti yang abang ngomong lah. Jadi aku berusaha bilang, mami aku salahnya di mana? Ayo kita diskusi bareng-bareng dong supaya kita hubungannya jadi lebih enak. Mungkin apa yang bisa aku perbaiki seperti itu ya. Nanti dia malah lebih apa ya? Lebih galak lagi, dia akan lebih marah lagi gitu loh. Dia merasa dia Marahnya? sebenarnya panjang sih bang ceritanya, tapi chat-chat yang seperti itu udah sempat aku screenshot, aku kasih semua ke Pak Endro. Oh. Jadi bukti-bukti intimidasi dari dia. Kasar ya? Gimana Pak Endro? Dari Pak Endro sebagai orang luar yang tidak berada pada lingkungan personalnya dia, melihat itu apakah omongan itu kasar, keras, atau bagaimana? Kalau kita bilang kasar, keras ini lihat dari sudut pandang ya. Ya. Tapi kalau saya pribadi, karena bagian dari klien saya melihat bagaimana situasi mental dia mendapatkan nasihat-nasihat atau bahkan instruksi-instruksi yang mungkin posisinya mungkin nggak pas dalam situasinya Berlin saat itu. Nah itu Boleh di-spill dikit nggak ke gua? Tidak ke media, gua cuma mau lihat menurut gua kira-kira ini kasar apa enggak sih? Masih dalam keadaan normal apa enggak sih? Boleh nggak di-spill dikit aja? Sebenarnya bukan yang kayak kasar sih, dia lebih kayak memutarbalikan kata-kata. Oh. Jadi agak aneh gitu loh. Jadi kata-katanya tuh diputer-puter seakan-akan kayak manipulasi aku yang salah lagi gitu loh. Lucu jadinya.
kata-katanya kayak gitu. Paham, paham, paham. Jadi dia sebenarnya dia bukan marah. Enggak, dia sebenarnya marah, tapi dia kayak membalur kata-katanya tuh seakan-akan, nih loh, lu tuh begini loh, lu tuh salah, lu tuh begini, lu tuh Nah, kamu setelah dia lakukan itu kamu minta maaf nggak? minta maaf, minta maaf. Oh, kamu minta Minta maaf. maaf. Oke, terus? Dan jadi kayak, ya daripada makin salah, iyain aja deh, Ya, gitu ya, loh. ya, 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 ya. Kamu tinggal serumah? Enggak, waktu itu enggak sih. Tapi gitulah Bang, jadi walaupun kita tidak tinggal satu rumah, satu isi rumah tuh dia mau atur. Oh, caranya? Iya, dia mau ngatur desain interior apartemennya, dia mau atur. Isi kulkas dia mau atur. Oh, Isi iya. lemari dia mau atur gitu. Semua yang kecil-kecil dia mau atur. Terlalu spesifik sekali Iya, ini jadi kan ikutinya. kita stres juga sebagai menantu ya gitu. Ya, untung emak gua nggak kayak gitu. Kalau ibu saya begitu, wah nggak tahu deh. Stres juga ya. Oke, terus kamu ngecek di secara apa namanya ke psikolog bahwa kamu mengalami bipolar. Suami kamu sendiri, mantan suami kamu sendiri ngecek nggak? Ngecek apa nih? Ngecek kejiwaannya dia? Psikisnya dia enggak sih. Pertanyaan gua adalah kenapa dia sebagai seorang suami tidak bisa menggunakan ketegasannya sebagai kepala rumah tangga untuk meluruskan ini? Ini kan dia dilema kan serba salah. Satu sisi istrinya adalah orangnya dia sayang, di sisi lain ada orang tuanya dia yang harus dihormati kan gitu kan. Nah harusnya kan dia bisa menengahi itu gitu. Iya, ini juga konflik yang nggak pernah bisa selesai Bang. Jadi tuh aku tuh selalu berusaha komunikasi sama dia. Kita gimana cara menyelesaikan masalah gitu loh. Aku tidak bisa ibaratkan naik sepeda, aku nggak bisa kayu sebelah kaki aku sendiri gitu loh. Kamu mesti bantu aku juga, Iya. gitu kan. Tapi dia nggak pernah bisa jawab gitu. Umur berapa dia? Tahun ini 39. Kita beda 10 Udah dewasa tahun. juga Iya, harusnya ya. kita beda 10 tahun. Gitu. Oh dia lebih dewasa ya, Iya, lebih. kita beda 10 tahun. Harusnya sih dengan perbedaan 10 tahun, lalu umur 39 tahun, udah cukup dewasa untuk bisa mengerti itu gitu. Iya. Wah gua umur 39 tahun udah kemana-mana. Iya, justru itu yang sangat mengecewakan sih itu ya. Jadi makanya waktu dia juga gugat cerai, aku juga ya udahlah oke aja karena udah terlalu tetap. Yang gugat cerai adalah dia. Dia Oke, kamu dapat apa dari gugatan cerai itu? nggak ada juga ini bagian dari hartaku diambil. Harta. Jadi kan waktu kita married kan itu kan ada mas-mas yang dari wedding itu kan, itu malah diambil semua sama keluarga dia. Aku nggak dapat sepeser pun, Kamu nggak dapat apa-apa? nggak dapat apa-apa. Anak diambil, emas diambil, semuanya diambil sama mereka. Semua. Diambil. Terus anak akhirnya jatuh ke tangan mereka hak asuhnya. Iya. Udah berapa lama anak tidak sama kamu? Pokoknya kita cerai itu waktu anak 7 bulan. Anak 7 bulan. Anak 7 bulan, iya. Berarti sampai sekarang udah berapa lama kamu nggak ketemu sama anak kamu? Pokoknya terakhir ketemu anak itu 1 bulan lalu. Jadi kan aku sempat viral tuh di sosial media. Terus habis itu mereka suruh take down semua sosial media, janjiin bakal diketemuin. Tapi selama 3 bulan tuh aku cuma diketemuin 4 kali. Itu pun durasinya cuma 1 jam. Itu dikawal juga, ketemunya cuma di kantor. Makanya kemarin aku podcast sama Dr. Richard. Oke. Apa tanggapannya setelah podcast itu? Belum ada sih, belum ada. Kamu belum ada mencoba untuk mediasi, dipanggil oleh pihak mereka setelah podcast itu muncul? Belum. Nggak dicoba. Dari Pak Edul sendiri sudah mencoba untuk mengirimkan surat secara resmi, somasi? Kita akan melaksanakan itu di dalam waktu dekat ini. Jadi kita sudah atur beberapa langkah hukum yang harus kita siapkan untuk memperjuangkan hak Berlin. Oke. Ya memang perlu itu disomasi, disuratkan untuk sebagai bentuk pengingat. Saran saya sih ya undang lah. Nah, ini ada yang menarik ya Bang, mohon izin. Jadi sebelum saya ya Berlin ya, jadi ada satu lawyer pernah melakukan somasi untuk minta pertemuan ya. Nah itu mungkin detail bisa diceritakan. Gimana itu? Gimana? Yang kan seperti somasi untuk minta ketemu tapi belum ada jawaban tanggung jawab dari keluarganya mantan suami ya, dan nggak ada tanggapan sama sekali. Oh iya, nggak ada tanggapan. Mediasi sama lawyer sebelumnya. Oke. Iya. Disuratin oleh lawyer yang sebelumnya. Iya. Apa jawabannya nggak ada? Nggak ditanggapi sih. Oh, kenapa merasa hebat?
Karena urusan besar atau bagaimana? Karena keluarga ini? Hmm, dia ada sih tanggapannya tapi berupa surat aja sih. Apa suratnya apa? Dia masih kayak kirim balasan surat bahwa dia merasa katanya eh, ak- katanya Berlin yang bilang waktu itu keadaannya Berlin lagi tidak baik-baik saja, makanya mereka tidak ketemuin katanya gitu. Emang kamu pernah sampaikan itu? Iya benar, tapi waktu itu jadi gini loh Bang, waktu itu tuh kenapa waktu itu dia tidak kasih ketemu, itu cuman gara-gara aku bilang minta izin ketemu karena mantan suami lagi meeting. Lagi Oh, meeting. Jadi kan selama ini kan kita kan co-parenting. Co-parenting tapi aku nggak boleh main ke rumah dia, anakku nggak boleh main ke rumahku. jadi Jadi harusnya ketemunya di tempat publik. Dan harus ketemu di tempat publik. iya, selama 3 tahun ini. Terus abis itu selalu dikawal sama ajudan dan 2 suster. Dan selalu ada bapaknya. Selalu kayak gitu sama 3 tahun. Sekali itu aku cuma mau ketemu. Pikiranku lagi agak kacau. Aku bilang aku mau ketemu sama anakku. Nah, tapi mantan suamiku lagi meeting. Aku minta ketemu boleh nggak kan? Udah ada ajudan. Suster 2. Kurang apa? Aku cuma mau ketemu anakku. Karena pikiranku lagi kacau. Terus habis itu dia nggak kasih. Makanya aku ngamuk gitu. Oh, karena kamu mau ketemu anak dihalang-halangin Yang lagi. ngalangin. Karena kan sudah 3 tahun. Masa tidak ada Kamu progres? tahu nggak anak kamu sekarang ada di rumah mana, posisi mana? Terakhir aku tahu anakku di Surabaya. Oh, nggak kamu rencana kamu samperin aja ke sana? Pengen sih, pengen aku samperin. Mungkin menurut gua ya, samperin aja gitu, datang bawa kuasa hukum. Kalau memang ini bawa media sekalian yang banyak, datengin aja, nggak ada masalah. Dan itu hak kamu kan, itu anak kamu kan. Boleh-boleh saja itu dilakukan. Iya, iya. Gitu. Kalau sekali lagi ya, kita podcast ini bukan untuk menyudutkan satu atau dua pihak di sini, tapi kita ingin meluruskan. Untuk saat ini kita mencoba untuk menggali apa yang ada di pikirannya Berlin saat ini gitu ya, versinya Berlin, point of view-nya Berlin. Kita nggak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita undang si dari pihak siapa mantan suami untuk hadir kemari, namanya siapa? Ya. Kita akan membuka peluang itu kalau memang merasa apa yang disampaikan oleh Berlin tidak ada kesesuaian, boleh hadir kemari. Bahkan kami membuka peluang bawa anaknya kemari, kita pertemukan di sini biar semua orang tahu. Fair ya? Fair ya, sangat fair sekali. Kita bawa anaknya kemari, kita pertemukan di sini bila perlu, atau kita siapkan tempat. Kalau perlu ballroom, kita siapkan ballroom. Kalau mau sewa satu hotel, gue yang sewain nggak apa-apa. Yang penting bertemu, gitu ya. Nah sekarang apa maunya Berlin? Ya maunya sih hak asuh anak sih. Hak asuh anak, Iya. itu yang kamu minta. Iya. Dulu pada saat perceraian kan sudah ada putusan tuh dari pengadilan ya, karena non muslim dari pengadilan negeri ya berarti ya. Iya. Oke. Hak asuh anak siapa? Hak asuh anak di dia. Hak asuh anak ada di dia. Di dia. Terus Tapi kan mereka, jadi putusannya itu kan saya bisa ketemu kapan aja tanpa dihalang-halangi dan dipersulit. Dan saya bebas untuk ikut mendidik dan merawat. Tapi kan mereka langgar. oke, tidak melaksanakan putusan pengadilan. Betul. Oke. Jadi saya merasa sekarang mah lebih baik hak asuhnya di saya. Nah kalau seandainya dibalik kamu yang punya hak asuh, kamu akan mencoba begitu nggak menghalang-halangi? Oh tidak, saya bukan orang seperti itu Bang. Artinya kamu tetap akan membuka Iya, peluang itu untuk dia ya. Oke. Dapat info kamu juga katanya pernah diancam, diteror? Hmm, Pernah? Pernah. Siapa yang teror kamu? ada lah. Apa isi terornya? Saya nggak mau bicara soal itu. Kamu cerita aja, nggak usah khawatir. Beda kalau podcast kita ini di sini narasumber sangat kita lindungi sekali. Enggak, sorry. Akan kita lindungi. Kenapa? Enggak. Dari pihak siapa? Enggak. Jawabannya cuma dua. Dari pihak dia atau orang lain Orang lain. terkait dengan persoalan ini. Iya. Dia punya pasangan Hmm, yang teror kamu. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Oke. Oke. Itu hak kamu, tapi yang pasti bagi kami ya, Iya. apapun itu kalau memang ada teror, ada perbuatan yang
yang tidak sesuai dengan lingkaran hukum, dengan saluran hukum, kamu boleh sampaikan. Oh iya, Jangan pernah takut. iya. Kita di sini ini podcast paling berani se-Indonesia ya. Ya, American Style. Ya kan? Apa yang kamu lakukan kalau saat kamu sudah rindu banget sama anak kamu? Ngeliatin video-video aja sih, yang masih ada di handphone. Oh ya? Iya, Umur berapa berarti sekarang dia? jalan 4 4 tahun. jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Berarti udah bisa bicara. Tapi dia tahu kan, kamu ibunya dia tahu kan? Tahu. Mana ada nggak video anak kamu? Ada di HP sih. Boleh lihat nggak video anaknya coba? Ini banyak. Kita mau lihat yang jelas saja, ada nggak? Ini waktu, oh perempuan. Mm-mm. Iya. Ini ketemunya pada saat sudah cerai atau enggak? Iya, udah cerai. Iya, ini kelihatan kamu habis nangis nih. Ya. Ketemunya di mana ini? Ini di kolam renang, Di tempat publik Jakarta. Jakarta. Iya, Berarti saat ini mereka di Surabaya. Surabaya. Setiap kamu mau ketemu mereka terbangkan kemari. Iya. Oh begitu. Terus pertemuan sama anak terakhir yang benar-benar intens itu kapan? Bulan September lalu. September lalu. Iya, Tahun lalu? tahun lalu. Udah lama ya. Iya, udah lama. Udah hampir setahun ya. Udah mau hampir setahun. Iya. Apa rasanya begitu? Sedih sih. Oke, kamu boleh video call nggak sama anak kamu? Enggak, Diperbolehin nggak? enggak, Video call aja nggak boleh. nggak boleh. Mesti izin dulu sama keluarga besar ya. Izin dengan keluarga besar. Iya, Izin dengan keluarga besar atau izin dengan bapak aja? keluarga besar ya. Jadi harus bikin janji dulu gitu. Oke. Bikin janjinya cara teknisnya. Coba kasih gua gambaran mekanisme sampai kamu bisa ketemu sama anak kamu atau mungkin minimal video call lah. Mekanismenya bagaimana? Polanya. Mesti telepon sama om tantenya dulu. Apa urusannya sama tantenya? Karena di keluarga mereka kayak gitu. Jadi agak ribet sih. Apa alasannya mereka sampai akhirnya menghalang-halangi kamu? Karena dari mantan mertua saya menganggapnya tuh saya ancaman bagi anak saya. Kamu ancaman? Iya, jadi tuh mereka lagi berusaha bantuin saya juga kan, dari pihak om tantenya kan berusaha untuk membantu saya untuk bisa video call. Ya. Jadi mereka lagi hubungannya juga antara om tantenya dan mantan mertua saya juga lagi nggak baik. Jadi mereka berusaha bantuin saya juga gitu loh. Oke, jadi yang memang benar-benar yang bisa komunikasi dengan kamu adalah tantenya. Om tantenya. Om tantenya. Nah, om tantenya sendiri sudah mencoba untuk mau mempertemukan, tapi tetap hasilnya Iya, sama. tetap hasilnya sama. Iya. Bagaimana tanggapan keluarga kamu? Keluarga sih dukung sih, cuman nggak bisa bantu banyak juga kan. Iya. Nggak ada mencoba keluarga kamu, ayolah Berlin kita ke Surabaya, kita rame-rame deh. Kan mereka juga kangen sama cucunya. Iya sih, ada sempat ngomong gitu juga sih, cuman lagi cari waktu yang tepat aja bang. Kapan? Iya, mungkin deket-deket ini. Dalam waktu dekat ini ya? Iya, soalnya takutnya kalau misalkan kita tiba-tiba ke sana, mereka udah balik Jakarta apa gimana gitu kan. Hal Nanti ternekat, jadi kayak kejar-kejaran gitu. hal ternekat apa yang kamu udah pernah lakukan karena nggak ketemu sama anak kamu? Mungkin memviralkan ini semua ya. Ini yang paling nekat sih. Soalnya saya udah pernah datengin ke rumah dia juga, tapi udah sempet datengin ke sekolahnya juga, tapi mereka nggak ada gitu. Bisa. Iya, Di homeschooling juga ya? di homeschooling, terakhir juga di homeschool. Udah pernah datengin ke rumah juga, mereka juga nggak ada di rumah. Dapat info kamu pernah mencoba untuk Iya, waktu itu soalnya gara-gara abis kita cerai 5 bulan saya nggak dikasih ketemu. Oke. Itu makanya itu masa-masa depresi paling berat saya.
selama 5 bulan itu saya berusaha bunuh diri terus. Tapi setelah 5 bulan udah diketemuin sama anak, saya udah nggak pernah bunuh diri lagi. Sudah terobati. Sudah terobati. Iya. Oke. Sekarang susah untuk berkomunikasi dengan anak. Kalau seandainya nih, dia manggil kamu apa sih, mama ya? Mami. Mami, Iya. manggil kamu mami. Kalau seandainya anak kamu nonton nih, anak-anak sekarang kan sudah sering nonton YouTube apa segala Iya. macam ya. Kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan ke anak kamu? Eh, saya takut nangis. Enggak apa, kamu boleh sampaikan. Mau sampein aja, Dedek, Mami minta maaf ya kalau Mami salah. Tapi Mami cuma mau perjuangin Dede doang. Pokoknya Dede sabar. Mami tahu Dede anak yang kuat, anak yang pinter, anak yang baik. Dede sabar tungguin Mami, ntar someday Mami pasti bisa jemput Dede, nanti kita someday cai ichi ya. Dia tungguin Mami ya. Gemes ya anaknya juga, gemes banget ya. Apa dia biasa senengnya apa sih anak kamu tuh? Senang main mobil-mobilan. Padahal anak cewek. Oh seneng, dia mobil-mobilan dia seneng. Kamu nggak mencoba untuk beli mobil-mobilan, kamu kirim ke sana? Ada sih, biasa aku suka ngirimin baju, ngirimin aksesoris, ngirimin mainan juga, kirim ke rumahnya sih. Tapi nggak tahu dipakein nggak. Tapi tetap kirim terus, Kirim terus. iya. Ada bukti pengirimannya, ada semua. Ada. Nyampe nggak sih itu ke dia? Nggak tahu, tapi tetap kirim terus. Jadi aku tetap kontribusi. Nanti anak kamu pada saat sudah dewasa, ini video akan semuanya terlihat akhirnya untuk anak kamu. Siap dengan keadaan itu kamu? Siap sih. Karena mau gimana pun jejak digital ini tuh bakal jadi bukti juga kalau aku memperjuangkan dia sih. Ada nggak kekhawatiran kamu kalau dari pihak keluarganya memberikan, mohon maaf ya, kita kan nggak tahu ya, memberikan masukan-masukan yang tidak baik ke si anak? Tapi aku yakin anakku pinter sih. Dia bakal tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Ya. Karena sering begitu tuh. Jadi dia punya pisah ya, lalu anaknya dibawa ke pihak yang satunya, keluarga yang satunya selalu diberikan masukan-masukan yang tidak baik. Ini ada mystery box. Hadiah. Apa sih? Ini gue jujur gue nggak tahu lagi. Ini buat siapa? Oh iya. Apa dia? Makasih ya Kak. Ini apa? Coba dibuka, disuruh dibuka. Mystery box ya. Itu mystery box. Oh, thank you. Lihat kamera. Makasih ya. Makasih. Ini coba foto anak aja. Oh, ini foto anak kamu. Ini siapa? Foto anak kamu. Ya, Leighton namanya. Siapa namanya? Leighton. Leighton. Coba dia, boleh? Ada. Mirip siapa ini? Mirip papanya. Oh, mirip apanya? Iya. Ya. Tapi kamu dengan dia mirip papanya waktu hamil itu kan, kalau ada istilah orang itu kan suka apa namanya, waktu hamil tuh benci gitu sama seseorang, akhirnya anaknya bisa mirip. Tahu nggak, itu mitos-mitos kayak gitu tuh. Kamu benci sama papanya waktu hamil? Iya, dulu kan berantem soalnya, benci. Iya. Jadi sering berantem pada saat itu. Iya. Iya. Akhirnya bisa mirip, makanya jangan benci-benci sama orang. Akhirnya mirip. Oke. Bagi Pak pengacara nih, bagaimana case ini? Ini menarik ya Bang ya, Bang. Jadi kalau Abang tanya, Bang kenapa sih banyak diam gitu ya? Karena memang dalam setiap panggung podcast yang ada, ini waktunya Berlin yang berbicara.
Kita datang menenangkan, meyakinkan dan menguatkan. Dan buat saya tidak ada perkara yang lebih mengharukan ketika melihat perkara seorang ibu memperjuangkan haknya untuk bertemu anak. Dan tes ini memang saya sudah melihat dari awal dari data-data yang diberikan, dokumen-dokumen termasuk putusan, amarnya juga kita baca, kita bisa lihat Bang, hak Berlin sebagai seorang ibu ini sudah terlantar. Dan kita akan perjuangkan untuk dia kembali mendapatkan hak. Ada langkah mau upaya hukum? Dalam waktu dekat kita akan membuat satu upaya. Apa aja rencananya? Banyak sekali kemarin saya sampaikan di dalam podcast Dr. Richard Lee juga saya katakan secara detail. Tapi yang sudah pasti adalah kita akan melakukan eksekusi terhadap putusannya Berlin itu. Karena kan bicara tentang hak ini tidak dijalankan dan ini kan perjuangkan. Ya. Karena di dalam putusan itu memperbolehkan Jelas. orang tua untuk bertemu dengan anaknya. Ya. Oke, kamu sendiri harapannya apa? Harapannya sih hak asuh bisa kembali ke aku sih. Oke, kalau seandainya kita berandai-andai, ternyata kamu sudah memperjuangkan ini sedemikian rupa, ternyata tetap tidak bisa bertemu dengan anak kamu. Apa yang kira-kira akan kamu lakukan? At least I've tried my best. Kita sekalipun pahit. Iya. At least sudah coba yang terbaik. Ada nggak hal yang lebih nekat yang mungkin bisa terjadi jika ternyata suatu saat juga kamu nggak bisa ketemu sama anak kamu? Jujur belum kepikiran sih Bang. Tapi at least sudah mencoba yang terbaik. Biar Tuhan yang do the rest lah, let God do the rest. Ada nggak yang mau kamu sampaikan ke mantan suami kamu? Nggak ada sih. Mungkin ada satu sih. Boleh, sampaikan aja. Iya. Mungkin satu pesan untuk mantan suami. Ini kan urusan kita berdua. Anak kita berdua. Ya baiknya kita selesaikan berdua lah urusannya gitu loh. Jangan bawa-bawa keluarga terus. Udah sih itu aja. Pesan untuk keluarganya. Nggak ada. Kamu perlu bicara dengan keluarganya biar jelas, biar keluarganya tahu siapa Berlin yang sebenarnya. Mereka harus paham bahwa Berlin juga seorang ibu. Bayangkan kalau ibunya dipisahkan dengan anaknya, apa rasanya? Ya untuk mantan mertua saya kali ya. Ya Anda kan juga seorang ibu. Anda seorang penganut Kristen yang taat gitu loh. Ya semoga Tuhan bisa mengetuk hati Anda lah. Udah itu aja sih. Setelah viral begini nggak ada ya tanggapan dari keluarganya, mereka nggak ada ya? Belum ada ya? Menurut kamu apa yang ada di pikirannya mereka? Khawatir? Mungkin Gelisah? masih harus dikasih waktu untuk berpikir lebih lama lagi kali ya. Nah, berpikir itu kan ada dua. Berpikir untuk menenangkan diri, mengikuti maunya kamu, atau mungkin berpikir berstrategi supaya kamu tetap tidak bisa bertemu dengan anak. Nah itu gak tahu. Tapi sampai sekarang kamu masih komunikasi sama mantan suami kamu? Enggak, di blok. Di blok? Di blok. Kamu nggak pegang nomor babysitternya atau apa gitu? Enggak. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Waktu awal-awal kamu dipertemukan, kamu nggak mencoba gitu ketemu sama babysitter ya, kasih duit nih. Jangan bilang-bilangnya kamu. Enggak. Harusnya dicoba makanya gitu. Jujur udah, cuman nggak berani dia. Oh, nggak berani ya? Nggak berani. Kira-kira Pak pengacara, Ya. kalau sampai mentok nih, ini kalau sampai mentok kan kita nggak tahu ya. Kalau sampai mentok, tetap semua sudah diperjuangkan, podcast sana sini sudah dilakukan, media sudah viral, didatengin di sana juga tidak ada jawaban. Apalagi orang-orang kan tahu dia ini adalah keluarga salah satu konglomerat di Indonesia. Bagaimana? Tadi menarik ya statement dari Abang.
kita melihat bahwa langkah-langkah ini adalah langkah-langkah keberanian seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya. Ya. Jadi saya sangat mengapresiasi. Dan bagian saya tentu sebagai seorang pengacara adalah kita melakukan langkah-langkah hukum yang konkret dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan gugatan kembali terkait hak asuhnya si Berlin. Oleh sebab itu dari awal semua dokumen saya kumpulkan, strategi kita matangkan. Nanti kotok saya hubungin Abang, kita kolaborasi. Ah, oke. Cuma kan kita nggak bisa menutup kemungkinan ya. Nah, untuk kemungkinan kita perluas itu. Karena begini, Indonesia ini saat ini yang berkuasa adalah orang yang punya uang. Fair ya, kita ngomong memang itulah tiraninya yang terjadi di Indonesia. Sudah siapkah mental Anda di sini gitu loh? Sudah siap nggak mentalnya Andrew, bahkan mungkin mentalnya Berlin tahu keluarganya mereka kan begitu. Iya. Sudah siap belum mentalnya untuk berhadapan dengan orang yang mohon maaf punya uang, punya kuasa lah. Ya, ini menarik Bang ya, mau dikit dari tambahan sedikit ya. Iya. Gitu. Kenapa tadi Berlin meminta saya untuk mendampingi? Karena Berlin tahu saya kebetulan lagi dipercaya teman-teman sebagai ketua umum organisasi hukum. Jadi ketika saya membantu secara sukarela pada Berlin, yang mendampingi Berlin nggak cuma saya sendiri, Bang. Ada 100 orang di belakang saya bersama-sama Ricky. Oke, organisasi apa? APKHB, Apa itu? Asosiasi Profesi Konsultan Bisnis Indonesia. Oke, udah ada banyak lah yang mendukung Berlin. Itu dari segi kepercayaan diri dengan mengukur kapasitas. Ya. Tapi hari ini kita bisa lihat ya, di Indonesia ini ngelawan konglomerat tuh berat, ya kan? Melawan konglomerat tuh susah. Orang semua udah berpikir begitulah. Bahkan dulu almarhum Alvin Lim juga dia sering sampaikan berulang-ulang kali, jangan lawan 9 naga. Dia sering sampaikan itu kan. Nah, itu gimana? Ya, Masih tetap percaya diri? yang dilawankan jangan lawan 9 naga. Ya. Bukan jangan lawan anaknya 9 naga. Kan Loh, cucu naga loh. dia cucu naga. Iya. Gimana kalau menurut Berlin setelah hidup sekian panjang bersama dia, kira-kira dia naga bukan? Bukan, Tahu Bu ya? tahu. Royal nggak mereka? Royal nggak? Gini, kan namanya hidup dengan mereka ya. Kadang-kadang kan mereka rekannya siapa aja, keluarganya sering bergaul dengan siapa, ketemu sama, mohon maaf, oknum A, oknum B, kan pasti Berlin kurang lebih nangkep lah. Iya. Sering nggak? Hmm, Sering ya? iya, nggak terlalu sih. Tapi ada Ada. orang yang kira-kira mereka ketemu tuh, ini orang adalah pejabat atau penentu pengambil kebijakan yang Tapi bukan mantan suami sih, siapa? Keluarganya. keluarganya. Iya. Oh, Ada lah aparat lah. jabatannya tinggi, Iya. gitu ya? Sering. Iya, tapi bukan mantan suami sih. Ya, nggak apa-apa, tapi keluarganya pasti membantuin dia kan? Iya. Iya kan? Udah siap berarti kamu ngelawan orang-orang begitu? Eh, demi anak siap. Siap ya? Iya. Sekalipun kamu harus, mohon maaf, dilaporkan balik misalnya. Iya, demi anak siap. 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 Karena ada kemungkinan itu. Saya melihat, saya menonton podcast kalian kemarin. Bedanya kita di podcast ya, podcast gua ini beda. Setiap kita mau podcast, kita itu profiling. Saya profilingnya kemana-mana, saya tahu, saya cek. Ada kemungkinan dalam waktu dekat akan ada gerakan balik dari pihak sana, mungkin bisa jadi buat laporan polisi atau apa. Kamu udah siap? Siap. Siap ya? Moga-moga Pak pengacara bisa lah. Dukungan netizen setelah kamu viral dan ramai apa? Yang kamu baca dari komentar? Iya, 90% dukungan sih. Gitu ya, 90% dukungan ya. Ada yang mau kamu sampaikan ke netizen? Ya, terima kasih doa dan supportnya. Sorry nggak bisa balas satu-satu. Harus dibalas tuh satu-satu. Iya, Kalau nggak netizen saya- ngambek. Saya sih berusaha balesin sih satu-satu. Maaf kalau ada yang nggak kebales. Ya. Ada netizen yang mau ngasih hadiah? Ada nggak? Kan biasa kan gitu kan. Suka ngasih, gue mau ngasih ini lah bunga apa sebagai bentuk dukungan. Ada nggak? Pernah nggak? Belum sih. Endorsan? Ada nggak? Masa nggak ada? Setelah rame, Enggak sih. biasa ada loh.
Belum sih. Ada kayak tahu nggak itu dulu Lisa Mariana tuh, Hah? Ujung-ujungnya banyak endorsan. Dia memanfaatkan situasi ramainya perbincangan soal dia akhirnya dia pakai endorsan. Ada itu gitu. Iya. Jangan contohin dia ya. Oke, thank you ya Makasih, buat Bang. Berlin, Iya, buat makasih. Andrew. Saya Makasih, doakan Kak. semoga sukses, semoga apa yang dicita-citakan, yang Amin, apa namanya, yang amin. diperjuangkan semoga didapatkan. Kalau ada kendala, sampaikan ke gua. Mudah-mudahan gua bantu. Amin. Ya. Terima kasih, Bang. Oke, thank Iya, you. nih saya simpen ya. Ya. Makasih.